jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun. Bener gak sih? Oh iya. Supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah, tolong jaga anak gue baik-baik. Menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Kenapa lo begitu? Kenapa lo begitu? Kenapa lo begitu? Sadar. Itu apa? Oh iya, bukan sok lagi. Ada aja gitu. Lanjutan, artis Kimberly siap menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rider pengaduan diduga disekap Edward Akbar terkuak. Satu orang jadi saksi kejadian. Hubungan Kimberly Rider dan Edward Akbar di tengah proses cerai semakin memuncak, yang disampaikan kepada para wartawan TV dan wartawan newsviralkata.com Jakarta 16 Oktober 2024. Satu persatu aib rumah tangga selama 5 tahun lebih menikah terkuak ke publik. Bukan diawali isu atau rumor di media sosial, namun ucapan Kimberly sendiri yang tak jarang menguak kabar miring rumah tangganya. Terkini, Kimberly mengungkap soal insiden dugaan penyekapan terhadap dirinya oleh Edward Akbar. Insiden ini disebut terjadi saat Kimberly dan Edward Akbar masih menghuni kediaman mereka di Bali. Ia menceritakan dengan cukup detail kejadian yang kini membekas di benaknya itu. Tak asal bicara, Kimberly juga turut membawa saksi yang melihat langsung kejadian tersebut untuk memaparkan keterangan dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024. Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali, soal penyekapan segala macam itu, kata Kimberly Rider di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024. Saat itu, Kimberly mengaku dikunci dari dalam oleh Edward. Jadi dikunci di dalam rumah bersama. Maka dari itu setelah adanya penguncian dari saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga. Jelas Maci Ahmad, tim kuasa hukum Kimberly, saat kejadian tersebut, Edward juga mengganti semua kunci rumahnya. Jadi dikunci di dalam rumah bersama. Maka dari itu setelah adanya penguncian dari saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga. Jelas Maci Ahmad, tim kuasa hukum Kimberly, saat kejadian tersebut, Edward juga mengganti semua kunci rumahnya. Hari ini saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Saya nggak boleh keluar rumah, dia takut bawa anak-anak keluar juga, tutur Kimberly. Selain itu, Kimberly juga mengaku sempat ditampar oleh suaminya. Akhirnya, ibu dua anak itu pun diselamatkan oleh ayahnya dan tim kepolisian setempat. Akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku. Mereka membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya.
Tandas Kimberly, diketahui sidang perceraian Kimberly Rieder dan Edward Akbar masih proses lanjut minggu depan 23 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Waalaikumsalam. Marilah kita makan. Scientific. Waktunya makan. Ya. Gimana Kakim untuk hasil hari ini sidang seperti apa? Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke pembuktian dan saksi juga. Ya, semuanya sudah diutarakan dari sisi saya, saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua. Bukti sudah dikasih semua, tinggal minggu depan itu bagian dari tergugat ditolak karena tidak make sense lah. Karena dari kita semua bukti dari kita semua diterima, dan dari dia hanya satu doang yang diterima. Jadi agenda hari ini kan putusan selah, di mana dari tergugat mengajukan eksepsi. Nah, ini mengajukan eksepsi kompetensi relatif, di mana untuk membantah kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, kita juga memberikan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang sesuai dengan pasal 132 KHI, Kompilasi Hukum Islam, di mana Kim ini mengajukan gugatan di domisili penggugat, dan walaupun tanpa izin dari tergugat, tetapi Kim di sini bukan istri yang nusyus atau istri yang tidak pembangkang atau istri yang tidak soleha lah, intinya begitu. Dan hakim dalam hal ini tidak mengabulkan eksepsi dan menolak eksepsi dari saudara Edward Akbar, dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dan melanjutkan ke pokok perkara. Tadi sudah diajukan juga dari bukti-bukti surat sebanyak 15 bukti, dan juga lanjut ke 3 saksi, di mana tadi kita menghadirkan Ibu Irvina, Ibu Kimberly, adik dari Kimberly juga, dari Natasha, dan juga dari Ibu Sambung ya, dari Kimberly, seperti itu. Dan tadi sudah diterima oleh hakim, dan segala pertanyaan juga sudah kita buktikan juga dengan bukti-bukti terkait, dari ada upload video, dari bukti yang sudah dilegas, dan hakim menerima semuanya. Iya, tadi memang 2 jam karena tadinya tuh kan kalau misalnya eksepsi relatif mengenai kewenangan diterima, berarti tidak akan lanjut ke bukti dan saksi. Tetapi karena eksepsinya ditolak melalui putusan selah, dan putusan selah ini tidak bisa dibanding ya, jadi langsung lanjut ke bukti surat dan saksi seperti itu. Soal ditolak apa nggak ditolak itu tegang sih. Terus habis itu kayak alhamdulillah ditolak. Ya, terus ya maju satu-satu sebagai saksi kemarin juga, jadi itu bagian pada Natasha sendiri yang jadi kita kalau dari Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 ya untuk 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, untuk membawa aku ke kantor polisi Polsek Pondok Aren. Dia yang ada di situ. Siapa yang tahu? Kenapa? Kamu itu diapain KDRT? Nggak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di Pondok Aren dan ada visumnya juga. Kak Natasha, kalau responnya sendiri seperti apa mendengar kakaknya mendapat KDRT dari Edward? Saya
banyak ya yang ngomong waktu itu ada apa sih? Ada Ipar adalah maut. iya, ipar adalah maut. Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diemin aja, saya nggak peduli karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang itu sebelum the news of KDRT keluar, ini lumayan tegang lah itu di dalam di persidangannya juga. Sebetulnya apa sih kalau kamu melihat kakak kesedihan kayak gitu? Kecewa banget pasti. Ada rasa Kesel sama aku karena aku nggak dengerin kamu. oh iya, wah. Para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cinta. Aduh. Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi, insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik. Tapi mungkin pembelajaran buat wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton lewat HP mungkin. Jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu. Harus ngelihat apa ya, Bibit bobot itu semua itu dengerin ibumu lah. Iya. Bener gak sih? oh iya, Jadi waktu itu sempat dengerin kamu. oh tidak, oh tidak. Biasa lah ya, Namanya kalau cinta. Oh, berarti tante belum apa sempat nggak merestui hubungan Kimberly dengan Edward sebelum nikah? Sebetulnya gimana ya? Emang nggak kaget gitu, dia mau kawin, ini baru kenal gitu, terus segitu belum apa, udah pengen, nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya, namanya anak, Namanya sayang supaya dia anak. bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari, ya udah setujuin aja. Akhirnya begini, gue udah bilang, yang kemarin gue udah pernah cerita yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari Ya. situ dia sangat Dia pernah. membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Tahunnya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Gue perlu ngomong nggak tuh? Itu sih yang saya kabur dari rumah. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu. Gitu. Jadi bukannya di sini bukan Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang lusius, sesuai dengan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan, terus cara Kim keluar dari Itu situ? sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya, kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal pun itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian. Itu kan hanya dugaan asumsi dan kita juga masih menunggu kok laporan dari KPAI. Oke, aku udah harus pergi nih sekarang. Ini ya sekarang ya, udah cepat selesai ya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Edo, kita cari penyelesaian dengan cepat. Iya. Oke. Dan cara menambah permasalahan. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.